Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat, renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Seorang bayi akan menangis keras ketika ia membuka mata dan tidak melihat kehadiran ayah atau ibunya, karena semua kebutuhan hidupnya sangat bergantung kepada orang tuanya. Ketika merasa udara kamarnya panas misalnya, dia langsung menangis karena dia tidak bisa mengambil remote control AC dan menyetel sendiri temperatur udara kamarnya. Juga ketika ia lapar, haus, ngompol, atau badannya meriang, ia pasti menangis karena hanya itulah hal yang bisa dilakukannya. Bahkan di saat bayi tersebut tidak membutuhkan apapun misalnya, dia akan tetap menangis apabila ia tidak melihat kehadiran ayah atau ibunya. Demikian juga dengan pertumbuhan iman kita. Sewaktu kita masih bayi rohani, kita sangat mengharapkan bisa merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kita baru percaya Tuhan itu peduli dan ada bersama kita. Seringkali kehadiran dan kepedulian Tuhan itu kita rasakan dan yakini ketika Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Tetapi seiring dengan pertumbuhan iman kita menjadi pribadi yang dewasa, maka kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak bergantung dari manifestasi kehadirannya, seperti selalu menjawab semua permintaan kita untuk kepentingan kita sendiri. Kita percaya Tuhan itu maha hadir, ada di mana-mana, bahkan ada di dalam kita. Kita bukan merasa Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu bukan bergantung kepada perasaan kita, tetapi iman percaya kita. Mudah sekali untuk mempercayai kehadiran Tuhan ketika semua yang kita doakan dijawab Tuhan dan semua kebutuhan kita telah terpenuhi. Tetapi kenyataannya kan tidak selalu demikian. Seperti beberapa minggu terakhir ini dan bahkan masih kita rasakan dampaknya sekarang hingga minggu-minggu yang ke depan, di mana ekonomi dunia semakin sulit dari hari ke hari. Apakah kita tetap mempercayai kehadiran dan kepedulian Tuhan terhadap hidup kita? Apakah kita tetap beribadah dengan tekun sebagaimana mestinya? Daud juga pernah mempertanyakan kehadiran dan kepedulian Tuhan di saat-saat sulit dalam hidupnya. Padahal kita semua tahu bahwa Daud adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal di ayat yang lain di kitab Mazmur yang sama, Daud mengatakan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Mazmur 37 ayat 28. Ya, Tuhan memang tidak benar-benar meninggalkan Daud dan ia juga tidak meninggalkan kita. Tuhan memang ingin kita merasakan kehadirannya, tetapi sebenarnya Tuhan lebih ingin kita percaya kepadanya daripada merasakannya. Karena imanlah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan perasaan. Tuhan tidak ingin hubungan kita dengan Dia dibangun berdasarkan perasaan dan manifestasi kehadirannya. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya bahwa Dia ada bersama kita di waktu senang ataupun susah, baik merasa dekat ataupun jauh. Karena perasaan kita itu bisa berubah-ubah, terutama di masa sulit dalam hidup kita. Lalu kita merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkan atau bahkan melupakan kita. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu hubungan itu ada masa di mana kita merasa dekat sekali, dan di lain masa kita merasa jauh sekali. Bahkan kelihatannya Tuhan sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Inilah ujian untuk mengukur seberapa dewasanya hubungan kita dengan Tuhan.
Pernah suatu hari Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengajak segenap orang Israel berjalan mengelilingi tembok Yeriko yang tinggi dan tebal itu selama 7 hari dan sebanyak 13 kali memutari temboknya sambil menutup rapat-rapat mulut mereka, alias diam, tidak boleh berkata sepatah kata pun. Dan mereka juga tidak boleh mempertanyakan hal tersebut. Mengapa harus 7 hari? Mengapa harus 13 kali memutari tembok Yeriko? Mengapa harus diam, tidak boleh berkata-kata? Mereka diminta hanya percaya saja. Terkadang ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Mengapa hal-hal itu terjadi di hidup kita? Bahkan sampai kita meninggal pun masih tetap belum ada jawabannya dari Tuhan. Kita hanya diminta untuk tetap percaya saja. Biarlah dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini, dan meskipun ada beberapa pertanyaan yang belum kita dapatkan jawabannya dari Tuhan, tidak mengurangi sedikit pun iman percaya kita. Malahan itu menambah kokoh iman percaya kita kepada perkataan dan janjinya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.